Ya, berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan menghadapi tes SKB CPNS pada tahun 2023 ini, sesi ini kita akan membahas tentang pivot table dan juga eh, yang disebut dengan pembuatan grafik. Seperti apa dan bagaimana nanti akan kita bantu dengan ChatGPT supaya di dalam simulasi nanti kita tidak banyak memakan waktu yang sia-sia. Oke, sekarang saya akan share screen dua aplikasi. Yang pertama adalah ChatGPT-nya, yaitu mana nih? ChatGPT saya. Ya, ini satu, kemudian juga eh, Excel-nya. Ini ya, saya kira sudah tertayang sekarang. Kita perhatikan sekarang eh, ada lembar kerja Excel yang masih kosong seperti ini. Ini sengaja saya kasih warna background kuning tadi supaya waktu share screen saya lebih mudah mengamati gitu. Ya. Ini sebetulnya tidak harus warna kuning. Ini saya kembalikan ke warna aslinya. Nah, kita akan membuat di sini beberapa kolom. Ya. Jadi pivot table itu sebuah aplikasi di menu di Microsoft Excel yang dipakai untuk menganalisa data. Nah, daripada kita nanti saya akan kopikan lewat flash disk ya, supaya Anda nanti nggak usah terlalu banyak mengetik. Karena untuk pivot table itu kita harus menggunakan data yang banyak dan kompleks. Nanti ada istilah, Anda akan kenal istilah ini. Selama ini kan kenalnya file, terutama file name gitu kan. Ya. Jadi yang selama ini kita kenal itu hanya file. Ya. Di bawah file itu ada nanti kita kenal namanya record. Kemudian record mempunyai sub yang disebut sebagai file. Jadi ada file, record, dan file. Ya. Nah, sekarang kita akan coba minta tolong ChatGPT. ChatGPT-nya akan kita mintai tolong untuk membuatkan ini. Misalnya kita buat di sini, buatkan buatkan saya 39 record dan nggak usah terlalu banyak ya, 5 aja lah. 5 field berisi data. Ini tertutup kemungkinan itu juga pertanyaan di SKB. SKB-nya tapi kita tidak suruh mengetik sebanyak ini gitu. Tapi dia akan tanya dalam file yang tertayang di layar itu terdiri dari berapa record, berapa field. Sehingga kita membuat pertanyaan ke ChatGPT memerintahkan supaya kita dia membuatkan untuk kita 39 field, 39 record dan 5 field berisi data penjualan misalnya. Penjualan dari bulan ya, dari bulan untuk misalnya 6 orang tenaga marketing.
dari misalnya 12 bulan misalnya, atau 6 bulan ya, 6 bulan untuk 5 orang tenaga marketing. Saya kirim. Ini nanti ChatGPT membuatkan data untuk kita. Nah, itulah yang akan kita buat. Nah, di sini. Di sini dia mulai ada istilah marketing A, marketing B, ya. Tapi ini kan bulannya sudah diurutkan, ya. Kita bisa minta supaya bulannya diacak, gitu. Tapi nggak masalah juga karena kemarin kita kan telah belajar sort and filter. Marketing A kita minta ganti nama orang, kita bisa minta, ya. Eh, Tolong marketing A terus B dan seterusnya diganti di diganti nama orang. Jadi nanti langsung kasih. Nah, ini langsung jadi John, Lisa, David, Mikhail, Sarah, gitu. Ini kehebatannya dia seperti itu. Sehingga tadi di depan saya katakan bahwa kita jangan sampai terbalik. Kita sebetulnya tidak mau membaca komentar di apapun, yang kita butuhkan kan datanya ini yang kita olah sebagai itu bahan. Nah, ini kalau kita paste di Excel kita. Kalau kita paste biasa, nah dia jadinya berantakan seperti ini. Jadi kacau. Nah, maka kita bisa memerintahkan ke ChatGPT-nya supaya dia membuat bulannya saja. Saya minta bulan saja. Nama menyusul, penjualan menyusul. Nah, sekarang ini kan cuma 3 field, yaitu field bulan, field nama, field penjualan. Nanti kita bisa siasati sendiri untuk area penjualan di daerah mana nanti. Ini datanya masih sederhana. Tadi kan saya minta 5 tenaga marketing 6 bulan, maka dia sampai bulan Juni gitu. Tetapi area penjualannya di mana? Nanti kita buat sendiri. Tapi data ini nggak bisa bagus ini. Ini kalau diolah nggak bisa. Karena apa? Karena seperti yang ada di A1 ini semua A1. Padahal kita inginnya, ya, ini di kolom A, ini B, ini C gitu. Nah, maka kita bisa minta bantuan dia, karena tidak terlalu kemungkinan waktu SKD itu kan pengetahuan umum ya. SKD itu hal-hal yang bersifatnya lebih apa? SKD yang D. Itu ada wawasan kebangsaan, terus apa lagi? Ayo intelektual umum, kayak gitu kan. Nah, maka tentang pengetahuan file itu apa, record, feed itu bisa masuk ke situ. Ya kan? Bisa masuk ke situ. Bisa itu belum tentu juga ya. Nah, maka ini penting. Kemudian pengetahuan kita tentang ChatGPT itu seperti apa, bisa seperti apa, dan seterusnya. Ini yang barusan kita simulasikan kan dia membuat seperti ini. Maka saya bisa minta tolong gini, data tersebut di atas, tolong di split gitu, di split, ya, split. Sekarang yang bulan saja, sekarang gitu ya, tampilkan bulan saja, gitu. Dia tampilkan bulan aja. Dia langsung tampilkan bulan aja. Nih, bulan aja. Nah, pada waktu itu ini bisa kita ambil. Misalnya ya, kita ambil, kita copy, tetapi ada kelemahan lagi dia. Ya. Jadi kalau ini kan tadi saya hapus, saya eh, saya saya paste di sini ya.
itu kan ada tanda ininya kan nggak bagus ini. Ya. Maka saya minta lagi. Sebetulnya tanpa basa-basi kita langsung aja boleh gini, sempurnakan, sempurnakan data bulan tersebut tanpa tanpa ini tanda strip itu dan spasi. Ini layaknya kita minta seorang instruktur atau guru kepada siswanya, atau seorang pimpinan kepada bawahnya itu langsung jadi. Ya. Nah, udah jadi, saya copy, masuk ke Excel lagi, masuk ke sini, udah jadi, ya, udah jadi ini. Nah, ini satu field, kita baru punya satu field namanya field bulan. Oke, sekarang saya minta lagi, saya bilang, misalnya ini cuma kembangan aja sih, tidak perlu kata-kata ini ya. Mantap bro, gitu ya. Misalnya, sekarang tolong ya dengan format yang sama munculkan tadi field. Nah ini field ya, field tahu ya. Itu tadi saya bulan, field nama, enter. Ya, dia langsung munculkan tuh. Ini bulan ini nama nih muncul. Tinggal copy sebelahnya, di copy di sebelahnya di sini, tuh udah langsung gitu. Dan ini feed kedua. Jadi feed pertama adalah bulan, feed kedua nama, feed yang ketiga yaitu tadi eh, ini penjualan ribu ribu rupiah. Ini maksudnya 1,5 juta ini. Ya. Nah, oke, saya minta lagi sama dia. Walaupun sekali lagi nanti kita tetap harus menyempurnakan. Sekarang yang feed penjualan. Sekarang feed penjualan. Tampilkan. Tampilkan bro. Dia langsung seperti itu. Ini sebagai simulasi bahwa kehebatan ChatGPT sampai sebegitunya. Tuh. Mana tadi? Belum. Yang ini. Nah ini. Ini tinggal kita copy. Kita copy ke Excel-nya. Nah ini sudah jadi. Dan ini otomatis sifat datanya sudah number. Karena sudah rata kanan. Nah, lalu nanti kita tambah feed keempat, feed kelima. Nanti kita akan tambah di sini misalnya area. Tapi kalau kita eh, mau minta tolong dia sekalian ya bisa aja. Misalnya area, kemudian di sini jadi Januari masing-masing orang itu. Ini kebetulan dia kasihnya Januari sudah dipisahkan aja dengan lima, lima orang gitu. Ya. Boleh, boleh aja kita kasih satu feed lagi yang namanya area. Saya minta tolong sama dia itu. Tolong tambah satu area, satu field area, area random dari em, tiga kota, di Jawa Tengah untuk penjualan mereka. Ya. Saya kirim sini gitu. Jadi sekali lagi ini di samping mempersiapkan bahan untuk pivot table dan sekaligus grafik nanti, kita juga menelaah lebih dalam tentang kehebatan ChatGPT itu. Nah, ini kan dia tampilkan semua ini. Ya. Karena apa perintah kita nggak lengkap. Tampilkan area saja tanpa feed yang lain.
Nah, ini tampilkan field area saja. Ini kan dia lengkap ini. Tuh, lengkap ya. Nanti kita juga yang lengkap seperti ini. Tapi karena konteks kita mengambil datanya dia, itu kita minta ini, tuh, areanya. Sehingga kita copy ke sini. Ini akan tetap lebih cepat daripada kita ngetik sendiri. Nih, area sudah jadi. Jadi Semarang, Solo, ya, dia tahu. Kemudian satu lagi apa ya, supaya lebih detail itu. Ini, oh ya, oke, target dari targetnya ya, dia punya dari target. Ini saya buat target. Saya minta tolong dia lagi. Tambah satu field baru, bro, yaitu target. Ya. Sehingga capaian. Tadi kan, tadi kan kita punya yang namanya penjualan. Ya ini target penjualan. Tadi kan penjualan, targetnya berapa? Pen, penjualan. Sehingga capaian dari masing-masing tadi dia nyebutnya apa? Kita kan fieldnya nama ya. Sehingga capaian dari masing-masing nama em, bisa lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan target. Dia tahu gitu. Kalimat kita dalam tanda petik pating pecotot nggak runtut itu dia paham. Itu yang disebut artificial intelligence, kecerdasan buatan. Namun kadang-kadang hati-hati juga kan, karena kadang-kadang bisa saling suruh ya. Maksud kita A, tapi dia menerkannya sebagai itu, sebagai B itu bisa. Sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat. Nah, dia sekarang ngapain ini? Dia menampilkan, bentar, ini ketutup. Targetnya nggak kelihatan ya. Karena dia ke kanannya nggak bisa digeser, kita copy di feed lain. Kita copy di feed sini, di sheet ya, sheet sini. Kita copy di sheet sini. Ini ada target penjualan. Kelihatannya, tapi kan berantakan. Maka saya merintahkan lagi, dia sudah bisa, sudah menerima, tapi tampilkan targetnya saja. Tampilkan field target saja. Dan seterusnya. Nih, nih, muncul. Nah, pada waktu itu kita ambil hasil dari kirimannya dia itu untuk bahan sekali lagi pivot table dan juga grafik nantinya. Karena sekali lagi untuk pivot table kita tuh harus punya data selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya. Oke. Nah, sekarang kan kita akan tutup dia ya. Oke. Misalnya ini cuma bahasa apa sih? Mantap bro gitu ya. Matur nuwun dia tahu. Dia akan jawab. Hmm. Dia jawabnya seperti apa? Sama-sama gitu. Dia kenal bahasa Jawa juga. Ya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau dan seterusnya. Nah, ini eh, sementara yang bisa kita sampaikan, nanti kita olah bersama-sama ya. Ini saya tutup dulu, nanti kita sambungkan lagi.
Nah, setelah kita memiliki data mentah yang disumbang oleh ChatGPT tadi, sekarang kita akan memanfaatkannya, ya. Tapi kita harus memastikan bahwa data sumbangan tadi yang kita buat dengan Microsoft Excel itu harus sudah tertayang ya. Karena ini kan dalam tanda petik ini kita online gitu, istilahnya. Oh, yang ini, oh ya, saya harus membuka file masuk ke Excel. Jadi saya simpan di sini. Nah ini, oke, sudah tertayang. Ya, sekarang kita perhatikan data yang barusan kita peroleh dari ChatGPT, ya ini. Nah, ini akan kita olah. Dari data ini, kita akan ditanya ya, kalau kita, ini kebetulan bulannya kan eh, sudah urut nih, Januari, Januari gitu. Sehingga sebagai data mentah ini tidak murni mentah seutuhnya. Ya. Maka Anda bisa melengkapinya nanti. Ini kan Januari sudah di planning, sudah disetting oleh ChatGPT-nya hanya 5 orang untuk ini. Padahal bisa aja nanti em, si John itu, tapi dia logis juga ya karena dalam 1 bulan bukan by tanggal. Nanti Anda bisa by tanggal. Nah, sekarang dari Januari sampai Juni itu area Semarang itu siapa aja, ya. Atau si Lisa itu berapa aja, areanya mana, bulannya berapa. Tetapi kalau dari kita tengok ini kan semuanya rata ini, ya. Maka nanti di dalam latihan Anda bisa eh, menambah sendiri, acak gitu. Kadang-kadang ada sales lain di luar ini. Ini kan kebetulan seragam. Tapi nggak masalah juga karena kita dulu belajar. Kemudian nanti dari target penjualan dan hasilnya. Itu seperti contohnya si Januari, si Jun itu tercapai. Tidak tercapai karena targetnya 1.600, dia tercapainya 1.500 sebangsa itu. Tapi si David ini ternyata dia targetnya capaiannya melebihi target. Dari target 1.700 dia tercapai 1.800. Demikian juga si Michael itu dia tercapai. Ini kalau data yang kompleks di sini kita bacanya dengan tanpa dibantu yang disebut pivot table, itu kita agak perlu fokusnya lebih di ekstra fokus, ekstra konsen. Nanti dengan bantuan pivot table maupun grafik nanti ini akan lebih mudah dibaca. Tujuannya itu. Nah, sekarang kita mulai aja dengan pivot table. Cara seperti apa? Anda boleh klik sembarang. Misalnya saya di E6, ya, Mas Diko misalnya ya, di B9, ya, Mbak Clara misalnya di A2, dimanapun boleh, tapi jangan di luar area. Area data kita kan mulai dari kolom A sampai kolom E. Tentang ini terlalu lebar ya, boleh aja nanti diganti sendiri. Tapi yang jelas kita punya area itu A sampai E, ada 5 field, yaitu field bulan, field nama, field penjualan, field area, dan field target penjualan. Ya. Nah, apapun field name ini, field name ya. Jadi punya field 5, field name yang pertama bulan, field name yang kedua nama, field name yang ketiga penjualan kurung buka ribuan rupiah, field yang ketiga, yang keempat field name-nya area, dan field yang kelima target penjualan kurung buka ribuan ribu rupiah. Nah, lalu pokoknya di area itu kita klik, lalu klik insert. Yuk, kita bisa lakukan bersama-sama, klik insert. Di pojok kiri ada tulisan yang namanya pivot table. Klik aja pivot table, maka dia ada dialog box semacam ini. Ini sebetulnya nggak usah Anda ubah-ubah, nggak apa-apa, langsung di OK. Tapi kalau untuk pengetahuan ini dia sebetulnya memberi kesempatan kita untuk ini ada pertanyaan, choose
where you want ya the pivot table to be placed, mau diletakkan kemana hasilnya gitu. Nah, maka ini kalau ada pilihan dua, defaultnya itu new worksheet, artinya nanti dia akan membuat satu sheet baru. Tapi kalau Anda paksakan existing worksheet, itu konsekuensinya data aslinya akan rusak, akan ditindih. Maka ini tidak direkomendasikan untuk yang kedua. Sehingga dengan demikian Anda langsung oke aja. Yuk, langsung oke. Maka di hadapan kita tertayang satu sheet baru yang isinya ada di kiri dan kanan. Di daerah kiri inilah nanti hasilnya akan diletakkan, dimulai A sampai Q nanti di area ini. Sedangkan di sebelah kanan itu yang disebut sebagai pivot table fit. Pivot table fit ini nanti cara meletakkannya juga terserah kita. Contoh, misalnya di area ini kan ada 4, selalu ada 4 ya. Yang pertama di sini ada filter, column, row, dan value. Dari 4 ini yang perlu Anda perhatikan 3 saja. Filter sementara dianggap ada. Ya, sekali lagi filter dianggap sementara. Karena nantinya Anda juga akan paham filter untuk apa nanti. Tapi untuk pemula atau belajar pertama, biar paham terlebih dulu, filter dianggap tidak ada. Kemudian kolom dan row itu cuma gaya aja. Ya misalnya ini bulan. Bulan nanti akan kita tarik ke kolom, nama akan kita tarik ke row. Tapi bisa dibolak-balik gitu. Ya, fokusnya mau kemana. Nah sekarang kita caranya gini. Bulan ini kita drag, ya. Jadi bulan kita klik sehingga muncul checklist seperti itu. Ini kita klik tahan, bawa ke kolom sehingga dia masuk seperti ini. Akibatnya jadi muncul data ini. Ya. Januari, mulai tadi Januari dan seterusnya atau April, Februari. Ini kan enggak urut ini. Nah, biar aja, nggak masalah. Kemudian eh, itu sebetulnya kalau mau urut bisa kita short ya. Januarinya dia di tengah, biar aja sebentar. Terus untuk nama, dengan cara yang sama, nama ini ada klik bawa ke row. Seperti ini. Kemudian value-nya ini bisa salah satu atau dua-duanya. Misalnya value-nya kan ada dua, yaitu penjualan dan target. Anda boleh target. Sekaligus juga penjualan. Target sekaligus penjualan. Nah, ini sudah jadi. Anda nanti bisa mengulang untuk sheet berikutnya. Tadi saya katakan bahwa field itu sebaiknya memang nggak panjang seperti ini. Kalau panjang seperti ini kan jadi kolomnya terlalu panjang. Maka habis ini akan kita olah lagi. Tapi minimal tampilan ini itu bisa dipedomani sebagai hasil sementara. Nanti ya kita akan sempurnakan lagi. Jadi kalau kita baca, ya sekarang kita baca. Jadi misalnya pada bulan April, si David itu dari target 1.800, dia tercapainya 1.820. Berarti dia ada kelebihan target. Si John itu nggak tercapai, si Lisa nggak tercapai, Michael tidak tercapai, Sarah tidak tercapai. Sehingga dari 5 tenaga marketing itu yang tercapai hanya si David pada bulan April, gitu maksudnya. Nah, maka supaya ini kelihatan lebih lengkap, nanti eh, targetnya itu kita target penjualan kita pendek aja ya. Ini sudah jadi ini sudah ya udah gitu. Selesai. Sekarang masuk ke data yang asli yang ini. Ya. Ini kita ganti ya. Dari penjualan itu diganti aja misalnya hasil gitu aja. Ya, kita bebas mengubah. Misalnya ini hasil. Terus kita rapikan. Kemudian
target penjualan kita kasih nama target gitu aja. Terus ini kita sempurnakan. Ingat ya, tadi pada waktu kenapa dia membuat membuat April dulu karena ulut abjad gitu. Ya, kalau kita lihat hasil outputnya tadi, ini saya hapus aja ini. Ini kan mentahnya dia ya, ini saya hapus. Jadi eh, ini kan April, Februari, harus kan Januari, Februari. Jadi dia si Excel-nya ini juga mengurutkannya tidak bisa berdasarkan sesuai realita kan urutan kita kan Januari, Februari, Maret, April gitu kan. Maka Anda bisa mensiasati ini dengan trik nanti. Aneh ya kalau outputnya seperti ini harus April dulu, padahal kita mau dari Januari sampai Juni. Ini kalau kita lihat ya, ini kan lucu. April baru Februari, setelah itu masuk ke Januari ke Juni, Maret gitu kan. Maka triknya gini, supaya nanti tidak terjadi di eh, output yang selanjutnya, ada trik ya. Kan kita sudah belajar short. Sekarang gini, Anda klik kanan pada huruf A itu, Anda klik kanan di situ, kemudian klik insert, ya, klik insert. Di sini, eh, di sini kita ya walaupun manual nggak masalah ya. Ini satu, Januari kan ada satu itu. Kita mulai belajar dari yang manual dulu nih. Semua Januari satu, Februari itu kita kasih dua. Walaupun nanti ada cara, ya nanti. Ini untuk menghemat waktu aja. Karena habis ini nanti akan saya berikan bagaimana komputer mengenal bahwa Februari itu artinya dua, Maret itu tiga gitu. Nanti aja. Sekarang kita manual dulu. Kemudian ini 4, kemudian ini 5, dan ini 6. Cuman pivot table itu selalu akan mengolahnya dengan nomor urutnya gitu. Jadi ini kan boleh disebut ini kode bulan. Boleh dikasih nama field KD bulan, KD BLN gitu. Sebenarnya memang olah data itu seninya justru di sini. Di satu sisi si pivot table-nya mengacu ke alfabet, tapi di lain sisi kita sebagai pemakai jasa itu urutnya berdasarkan ini. Maka kita ulang lagi, tidak apa-apa. Kita klik aja barang. Kemudian masuk ke insert, lalu pivot table, kita oke aja, nanti dia otomatis masuk ke situ. Nah, maka eh, triknya ya tadi, yang sebagai kolomnya ini KDBLN ini kan satu 2 dan seterusnya, langsung di bawahnya dikasih bulan. Nah, dia jadi ya, sudah urut ini. Karena yang atas adalah satu 2 3. Nantinya itu dihapus nantinya. Kemudian namanya di sini, di row-nya. Kemudian boleh ditambah area. Area. Di bawah nama itu ada area. Tetapi target dan hasil itu tetap di value. Jadi value itu harus
diisi field yang sifatnya numerik. Sehingga sekarang gaya yang ini dengan yang pertama sudah beda. Jadi di sini untuk feed kolom itu isinya kode bulan dan bulan supaya urut. Yang row-nya nama dan area, sedangkan value-nya eh, target dan hasil. Nah, kalau sudah jadi, kita tinggal tutup, ditutup semacam itu. Sehingga ini urut ini. Januari, di sini Februari, Maret. Gitu. Nah, maka eh, data ini sudah menjadi milik kita. Maka kalau misalnya ini nggak merasa terganggu gitu ya, ini boleh Anda hidden. Nah, jangan dihapus ya. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Ini kita klik kanan di angka 4 itu, di sini hide menyembunyikan. Nah, semacam itu. Sehingga ini sekali lagi trik kita untuk mensiasati itu. Jadi kelihatan bahwa si David itu eh, targetnya 1.700, hasilnya 1.800. Dia memperoleh ini dari Jogja. Maka tadi di depan saya katakan bahwa Anda bisa menambah kompleksitasnya. Bisa terjadi bahwa 1.700 itu dari Semarang sekian, Solo sekian. Ini kan kebetulan eh, si David ini 1.700 dapatnya dari Jogja saja. Sedangkan si John ini 1.600 dapatnya dari Semarang saja. Nah, maka maka kalau kita akan bermain seperti itu, data mentahnya ini boleh kita eh, data mentahnya bisa kita ubah gitu ya, supaya data aslinya tidak mengganggu, tidak rusak gitu ya dalam tanda petik ya. Anda buat sheet baru coba, buat sheet baru di sini. Ini langsung Anda double klik di rename aja. Misalnya kasih nama dataku gitu, dataku. Nah, dataku ini Anda copy dari sheet satu tadi. Caranya gimana? Di sudut kiri Anda klik. Anda klik di sini dan copy. Copy, kemudian masuk ke dataku, klik lagi di sini, paste di situ. Jadi sama persis ya. Kenapa copy di sini, paste di sini supaya layoutingnya tuh sama sebetulnya. Tapi kalau Anda menggunakan blok biasa juga boleh-boleh aja. Nah, sekarang gini, di bawah di sini, ini tadi apakah memang Yogyakarta itu kosong atau gimana? Saya nggak memperhatikan ya. Ternyata memang Yogyakarta itu nggak diisi sama dia atau kita tadi lupa atau gimana? Targetnya nggak ada. Kita bisa lihat nih, Yogyakartanya tadi diisi atau tidak. Oh ternyata memang nggak ada isinya di sini 1.000. Pokoknya kan hanya 1.350. Ya kan? Kalau kelewatan dari salah satunya juga ada titik lemahnya dia. Nggak apa-apa. Sekarang gini, yang bawah sendiri di tempat yang namanya dataku ini, itu nanti akan kita pakai sebagai data untuk diolah di pivot table. Ini kita isi misalnya 1.700 gitu. Lalu di bawahnya angka 6 ini, coba ya, Anda kasih angka 1 belah kanan, 1 geser kanan, kemudian Januari kan JA, ketik JA gitu, muncul Januari. Geser kanan lagi, ketik aja L, muncul Lisa biar. Terus di sini kita kasih misalnya 1.250. Geser kanan, kita kasih S.
SE dari kota Semarang geser kanan lagi 1.300. Terus bawahnya lagi 1 geser kanan F dari kata Februari geser kanan S geser kanan 1.600 geser kanan Y geser kanan 1.500. Oh ya, mohon maaf, ini Feb itu 2 ya, mohon maaf, 2. 1 terus 2. Terus 2 lagi nggak apa-apa, terus Feb lagi, terus D 1.300, kemudian SO dari Solo 1.250. Kemudian 3 MA, MA, lalu JO atau J gitu saja. J 1.200, terus SE dari Semarang 1.150. Terus 4 misalnya. A, lalu misalnya M, kiri kanan 1.600, kemudian SE, geser kanan 1.700. Bawahnya 5 M, ME, D 1.250, Y ini 1.300. Bawahnya 6 JU, L 1.500, SE 1.600. Satu lagi 6 juga, J, JU ya, karena ada JA. Lalu D 1.300, lalu Y 1.350. Udah gini aja. Sehingga dengan demikian datanya sudah mulai acak ini. Mas Diko sudah? Ya. Mbak Clara sudah? Sudah, Mas Diko? Ya? Udah ya? Nah, sekarang Anda klik sembarang. Klik aja sembarang dimanapun. Kemudian Anda insert, klik pivot table. Kemudian ini oke aja. Kemudian sekarang yang kita akan fokuskan di kolomnya masih ke kode bulan, bawahnya bulan. Ini tadi sekali lagi tujuannya supaya kita urut Januari sampai Juni ya. Tetapi kan eh, kalau mau apa adanya nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Kemudian eh, nama di row, ya. Area juga di row, di bawahnya nama ya, drag-nya itu. Kemudian value-nya itu target dulu di atas, bawahnya hasil. Nah, kalau sudah eh, untuk pengisian field-fieldnya ini kan pivot table fit ya namanya, ini boleh ditutup nggak apa-apa. Sudah jadi ini. Sehingga sekarang sudah berubah nih, si David memang seperti data asli masih untuk Januari dia eh, hasilnya 1.700. Nah, kemudian yang berubah perubahan yang kelihatan di Januari itu
si Lisa. Lisa ini berubah ini. Sekarang dia berubah menjadi 2.600, terdiri dari Semarangnya 1.300, Solonya 1.300 gitu. Jadi lebih kelihatan. Demikian juga yang lainnya, misalnya kalau kita lihat untuk bisa di gini, kita bisa membelah layar ya. Jadi ini kan nama-nama orang di sini. Kita bisa membelah layar tuh gini. Misalnya kita klik di kolom B, kolom B di B1 ini boleh Anda klik gitu ya. Boleh Anda klik, kemudian view free space di sini. Ada free space, terus free space. Tujuannya apa? Supaya nama-nama ini tetap terkunci. Waktu kita gulir ke kanan, kalau tidak di free space, kita geser ke kanan itu nanti yang kolom A-nya ikut kegulung ya, terus scrolling ke kiri gitu. Karena sudah di freeze, dia berhenti di situ. Nah, sekarang kita gulir misalnya, nah ini kelihatan di, nah pada bulan misalnya random aja ya, bulan Mei misalnya, bulan Juni ini. Bulan Juni ini kelihatan bahwa si David itu memperoleh 3.100. Dari Solo 1.800, dari Jogja 1.300 gitu. Demikian juga untuk yang lain Anda bisa gulir-gulir sendiri ke kiri. Tadi ini kan saya kebetulan acak lihat si David. Sekarang Anda pun juga boleh melihat siapa lagi. Bisa dilihat ke bawah juga kalau ada macam itu. Coba Mas Diko ada yang selain David dan Bulan. Ya ini misalnya Michael itu. Michael ini di Semarang memperoleh 1.600, di Solo memperoleh sekian. Dan seterusnya. Itu kira-kira manfaat dari pivot table seperti itu. Nah, silahkan nanti eh, video ini bisa di-setel lagi. Sekarang saya akan masuk ke grafik. Tapi sebelumnya, Mas Diko paham? Mbak Clara? Oke, kalau gitu kita masuk ke grafik. Artinya gini, data dari pivot ini akan kita grafikkan gitu. Maka ini saya pembelahan layar akan saya netralkan dengan view freeze-nya saya unfreeze ini, netral. Nah, kemudian akhirnya dari data ini akan kita buat grafiknya. Maka ada yang namanya, kan kita sudah belajar filter kan, ya. Belajar filter itu manfaatnya salah satunya di sini. Ini kan ada panah-panah. Ini kalau kita lihat ini kan select all ya. Seluruh seluruh tenaga marketing mulai David, John, Lisa, Michael, sama Sarah itu select all. Kalau saya akan fokus ke David aja, klik di sini. Select all-nya dibuang lalu dicentang si David atau di checklistnya di David aja. Sehingga kelihatan di sini David hasilnya ini. David ya, eh, Januari ada target dan hasil. Februari juga ada target dan hasil. Sehingga untuk grafik saya kira pengantar terlebih dulu ya supaya nanti Anda nggak bingung untuk men-switch dari apa namanya dari pivot table ke grafik itu kan kompleks banget ya. Maka saya kira kita akan memanfaatkan memanfaatkan data ini, mengambil memanggil nama-nama orangnya. Ini kan kalau Anda perhatikan selain tanda panah kecil ke bawah, itu ada tanda minus ini kan.
tanda minus ini itu kalau David kan Semarang, Solo, Jogja misalnya. Ini kalau Anda mainnya klik sini, otomatis hanya namanya aja. Ya. Coba Anda klik panah-panah kecil itu, sehingga yang muncul hanya nama-namanya saja, yaitu David, John, Lisa, Michael, dan Sarah. Ya, macam ini. Kemudian, eh, tak perbesar ya. Mbak Clara sudah tampil gini ya, Mas Diko ya. Nah, ini gini. Ini diklik di sini. Kemudian save klik. Oh, ya, ya. Dari sini aja. Dari sini. Dari row label sampai grand total gini nggak apa-apa. Ini yang di blok ini aja. Yang saya kasih warna hijau ini. Ini Anda blok. Tidak usah dikasih warna nggak apa-apa. Ini Anda blok. Ini adalah data si mereka pada bulan Januari. Nanti juga ada data dari mereka Februari dan seterusnya. Ini kita copy ya. Kita copy lalu masuk sheet baru. Masuk sheet baru kita kita pakainya gini paste spesial aja. Bedanya paste spesial dengan paste nanti akan saya jelaskan. Kita ambil paste spesial, ambil value-nya aja. Ya, kita ambil value-nya aja. Kenapa? Karena pivot table itu tidak kelihatan di dalamnya ada rumus dalam tanda petik rumus. Karena gini, ini saya tempat Anda biarkan di situ, saya undo ya. Misalnya tadi saya paste biasa. Ini nanti akan terjadi semacam bumerang untuk kita nantinya, yang tidak kelihatan sekarang. Di dalamnya itu ada rumus yang nggak kelihatan. Maka sekali lagi saya menggunakan paste spesial value. Ya, jadi paste spesial value itu isinya aja, rumusnya nggak ikut. Nah, ini yang akan kita pakai sebagai grafik. Ya, ini. Grafik itu ada dua macam, yaitu yang pertama bersifat lingkaran dan yang kedua bersifat bergaya lingkaran. Yang pertama, yang kedua bergaya batang. Nah, maka kita lihat yang bergaya lingkaran terlebih dulu ya. Jadi dari paparan ini yang kita lihat itu siapa dan apa gitu. Jadi target dan hasil. Target dan hasil, maka ini nanti gini. Siapa misalnya Sarah. Di sini ada klik tahan geser. Saya simulasikan terlebih dulu ya. Jadi ngebloknya ada dua macam itu. Blok apa dan siapa. Ini kalau kita perhatikan, contoh untuk grafik pie itu di insert, kemudian di sini kita menggunakan 3D pie. Jadi Sarah itu memperoleh eh, hasil gambarnya itu seperti ini. Itu kalau dikasih persen kan semakin kelihatan. Saya persentasenya pakai yang ini. Ini dari target yang seharusnya hasilnya baru tercapai itu 49%. Hmm, 49%. Nah, maka sekarang Anda bisa praktek, nanti setelah itu Anda buat untuk kelima-limanya. Jadi untuk kaitannya dengan pencapaian, misalnya ini kan tadi bulan Januari, nanti Februari seperti apa dan seterusnya, tapi caranya yang penting caranya. Cuman kalau di dalam pivot table, dia menyajikannya dalam bentuk angka-angka, kalau grafik itu dalam bentuk gambar gitu. Jadi kalau pivot table itu bersifat ke literal, angka-angka dan huruf-huruf gitu ya, maka grafik itu bersifat visual. Bedanya cuma itu. Nah, nanti dua-duanya biasanya disajikan dua-duanya.
Cuma biasanya yang literal itu ditambah gitu, diberi lampiran yang sifatnya visual. Sehingga caranya tadi ya sekali lagi ya, ini kan kita klik di sini, save di sini seperti itu. Yuk, ikut yuk. Klik di sini, save klik di sini. Tapi kalau Anda biasa klik tahan geser ya boleh juga ya sekarang ini. Kemudian kita fokus ke Sarah, itu perintahnya harus dengan yang namanya control drag. Jadi CTRL klik tahan geser. Klik tahan geser semacam itu, ya. Kemudian sini sudah ya, Mbak Clara, Mas Diko. Kemudian Anda insert pay atau charge ini yang disebut sebagai uh, pie atau donut gitu ya. Klik sini, pilih yang ini aja yang 3D pie. Sudah jadi sebetulnya. Hanya gaya tampilannya itu ada di dalam pilihan charge design. Ini ada banyak desain. Bahkan dia juga memberi kesempatan pada kita yang disebut quick layout di sini. Ya, quick layout ini usahakan yang informatif lah. Semuanya benar. Benar dan simple. Biasanya kalau ini pakai persentase. Nah, kalau sudah, boleh Anda klik di sembarang tempat. Di sel luar ini boleh. Tetapi, karena ini nanti sebagai lampiran, Anda boleh klik di sini. Supaya muncul titik-titik ini kan. Muncul titik-titik itu, Anda boleh gunting. Digunting itu tujuannya untuk bisa, gunting itu cut ya, dipindah gitu maksudnya. Anda masuk sheet baru, ini boleh Anda double klik, kita kasih nama eh, grafik grafik pie gitu lah, grafik pie. Terus di sini di paste biasa. Ini Sarah. Tujuannya supaya nanti sebelah kanannya ada siapa lagi gitu. Misalnya kita buat satu lagi ya, buat satu lagi. eh Misalnya mana tadi? Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke misalnya ke David itu atau ke Lisa aja ya, ke Lisa tetap klik save klik, kemudian kontrol klik di Lisa gini. Ini fokusnya ke Lisa. Kemudian insert 3D Pie sama ya caranya sama. Tinggal mau gaya yang mana. Kemudian ini juga kita cut, kita gunting masuk ke sebelahnya. Tapi sebelum itu ini saya kasih nama data sumber itu aja lah. Karena terlalu banyak sheet bingung kita. Data sumber, kemudian grafik file, ini di paste di sini. Ini tadi Sarah, ini bisa dan seterusnya. Itu tentang file. Nah, satu lagi sebelum nanti saya kasih kesempatan untuk praktek, grafik yang kedua itu grafik eh, batang. Grafik batang tuh yang diblok semua. Jadi klik save kecuali grand totalnya jangan ikut. Jadi klik save klik. Grand total nggak ikut. Karena grand total itu nanti bermanfaat untuk grafik pie juga. Jadi nanti tadi kan ada Sarah dan Nisa nanti bisa grand total nanti. Tapi sekarang grafik link batang terlebih dulu ini diblok semua, kemudian insert kita masuk ke grafik batang. Kita pakai yang 3D column. 3D column ini sudah kelihatan di sini. Nah, 3D column ini misalnya ini chat title boleh diganti juga ya. Jadi chat title boleh diklik. Chat title untuk yang lingkaran juga bisa diganti ya. Misalnya bulan Januari atau misalnya eh, nanti bulan ada sendiri masalahnya. Pendapatan
pendapatan 5 sales. Jadi judulnya mau sales atau bulan itu tergantung dari switch-nya nanti. Misalnya kita kasih pendapatan 5 kota atau 3 kota ya tadi. 3 kota. Ini lebih netral. Saya tidak menunjuk judul untuk sales maupun target ya dan penghasilan. Ini kan fokusnya ke 5 sales nih. Karena ada switch, ini ada switch. Kalau saya switch di sini, nah ini target dan hasil. Ini kan target dan hasil, ini target dan hasil, ininya salesnya. Nah, kalau kita lihat dari target dan hasil itu kelihatan bahwa target target tertinggi itu dari yang ini yang disebut sebagai miliknya Lisa itu. Tapi dia tidak tercapai. Tetapi kalau kita lihat switch-nya, ya bisa di switch di sini, itu semakin kelihatan. Ini yang bisa dibaca yang switch yang untuk fokus pada salesnya. Kalau yang biru itu target, yang orange itu hasil. Itu si David bagus karena melampaui target. Demikian juga Michael ini melampaui target. Semacam itu. Silahkan dicoba terutama untuk file tadi. Ya, ya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang membuat analisa data menggunakan pivot table sederhana dan juga disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Silahkan dicoba. Selamat belajar, semoga sukses. Ya, kiranya demikian salam saya dari Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat dan bahagia. Sampai jumpa.